Shalom, selamat hari Minggu untuk jemaat GBKP Pengumben. Mari kita mulai kebaktian kita pada hari Minggu ini. Tuhan begitu baik dan murah hati kepada kita. Kita diberikan kesehatan sampai dengan saat ini. Mari kita angkat pujian kemurahan Tuhan. Kasih Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera dan selamat hari Minggu bagi kita sekalian, bagi kita semua jemaat Tuhan yang pada hari ini beribadah di rumah masing-masing. Mengawali ibadah kita hari ini, mari kita mendengarkan berita tentang perjalanan, pelayanan dan kehidupan gereja kita di dalam Warta Jemaat. Ada beberapa penekanan Warta Jemaat pada hari ini. Yang pertama, Majelis Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran. Begitu juga saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun pernikahan, kami mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Begitu juga majelis mengucapkan terima kasih kepada semua jemaat Tuhan yang telah memberikan persembahan ucapan syukur, persembahan perpuluhan, dan persembahan-persembahan di kebaktian kita di selama pandemi Covid. Kita bersyukur, kita boleh memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berita dari Diakonia,
Kekasih kita Nanderut Sitepu sedang dirawat di rumah sakit RSUD Cengkareng. Kita berdoa buat kekasih kita Nanderut agar boleh kuat untuk bersyukur di mana dia dirawat. Begitu juga keluarga boleh memberikan semangat kepada Nanderut. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, menjua-jua Man Bantang Kerina. Perkenalkan, kami dari keluarga Antonius Suyatno Sebayang. Saya Antonius Sebayang dan ini istri saya Jessica Rizkina Bruginting. Terima kasih untuk pendeta dan seluruh jemaat yang telah menyambut kami, keluarga baru di GPKP Pengumben, juga di sektor Bethlehem. Kami diberkati di Batam pada bulan Maret yang lalu, namun karena pandemi, kita tidak dapat beribadah di gereja. Kiranya kita senantiasa sehat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bujur. Demikian warta jemaat, lebih dan kurangnya boleh kita melihat di warta jemaat kita. Saudara-saudari, minggu ini mengingatkan kita akan persekutuan kita sebagai tubuh Kristus di dalam GBKP. Gereja yang hidup adalah gereja yang bersatu di dalam semua aspek kehidupan. Keberadaan sederajat kita yang berkebutuhan khusus, termasuk yang berada di Yayasan Kesejahteraan Penyandang Cacat atau YKPC, Alpha Omega, keberadaan orang tua kita yang sudah lanjut usia. Demikian juga keberadaan anak-anak yatim piatu, termasuk yang berada di Panti Asuhan Kristen, Gelora Kasih. Mereka adalah bagian dari kehidupan kita yang tidak terpisahkan dari kehidupan pelayanan dan persekutuan kita. Dalam ibadah ini, Allah mengingatkan kita untuk menyatakan kasih Allah kepada mereka, baik melalui pribadi maupun persekutuan gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat diundang untuk berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 19 bagian pertama dan bait yang kedua. Nama Allah Bapa yang mengasihi manusia, di dalam nama Putranya Yesus Kristus yang datang menyatakan kasih-Nya bagi kita, dan di dalam nama Roh Kudus yang memberi kekuatan kepada kita untuk menyatakan kasih bagi sesama manusia. Bersukacitalah orang yang melihat kemuliaan dan kasih Allah. Damai sejahtera bagi kita yang datang kepadanya. Amin. Amin.
Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Mazmur 146 ayat 7b sampai dengan 8. Mari kita memuji Tuhan atas firman-Nya. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 240, ayatnya yang pertama dan yang kedua. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Pujian atas kasih karunia Allah, kita akan bergantian dan jemaat akan melakukannya dengan menyanyikan. Allah itu mulia, kemuliaannya nyata dalam dunia yang diciptakannya, yang sungguh baik. Diciptakannya kita seturut dengan rupa dan gambarnya, agar menyatakan kemuliaannya bagi dunia ini. Kasih Allah kepada manusia menyatakan bahwa manusia sungguh berharga di hadapannya. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Kemuliaan Allah dalam Yesus Kristus mengajar kita untuk hidup mengasihi orang yang punya kelemahan dan kesusahan hidup. Yesus, Engkau
setia bagi kita. Dalam kasih-Nya Ia menghargai kita dengan melayakkan kita untuk melakukan pekerjaannya yang sungguh mulia. Mari kita memuji Dia atas kasih-Nya dan kesetiaannya dengan bernyanyi melalui Kidung Jemaat nomor 378, ayatnya yang pertama dan yang kedua. Keterbatasan manusia untuk peduli sesamanya. Kita bacakan secara responsoria. Kasih Allah menjadikan kita berharga. Ia menciptakan kita serupa dan segambar dengannya. Namun seringkali kita tidak menyadari betapa berharganya kita di hadapannya. Saat ini marilah kita bersaat teduh untuk menyadari kelemahan diri kita dalam kepedulian terhadap mereka yang tinggal di Yayasan Kesejahteraan Penyandang Cacat Alfa Omega, Pusat Pelayanan Orang Tua Sejahtera, dan Panti Asuhan Kristen Gelora Kasih. Ya Tuhan, kami mengakui sering memikirkan diri sendiri sehingga mata hati kami tertutup untuk peduli dan menolong mereka yang lemah. Kami seharusnya berguna bagi orang lain, menjadi topangan bagi yang tidak bisa berjalan. Tangan kami seharusnya menuntun mereka yang tidak bisa bekerja. Telinga kami seharusnya mendengar mereka yang tidak bisa mendengar. Mata kami seharusnya menjadi penglihatan bagi mereka yang tidak bisa melihat. Kami menyadari tidak menjalankannya dengan sepenuh hati ya Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah kami. Kita masuk ke dalam saat teduh. Allah memperlengkapi kita dengan pikiran dan perasaan Kristus untuk kita bagikan bagi mereka yang hidup dalam keterbatasannya. Ya Tuhan, kami mengakui keterbatasan dalam menjaga hati dan ucapan. Kami belum mampu sepenuhnya mencurahkan kasih-Mu kepada mereka yang lemah di dalam kehidupannya. Ya Tuhan, ampuni dan perbaharuilah hati kami. Marilah kita mengakui keterbatasan diri kita dalam melakukan panggilannya dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363, ayat pertama dan yang ketiga. Hidup
miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kekuatan melakukan firman Allah. Sebagai hamba Allah, saya memberitakan firman-Nya yang memberi kekuatan agar kita peduli bagi sesama manusia dalam kehidupan ini. Firman-Nya berkata, sebab Allah yang memberikan hikmat kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadamu, yaitu hukum yang memerdekakan semua orang. Yakobus 1 ayat 5b dan 25. Mari kita memuji Tuhan atas kekuatan yang Ia berikan untuk melakukan firman-Nya dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407. Dipersilakan untuk duduk. Pembacaan firman Allah bagian yang pertama dari Ayub 31 ayat 16 sampai dengan 20. Saya bacakan secara tunggal. Jikalau aku pernah menolak keinginan orang-orang kecil, menyebabkan mata seorang janda menjadi pudar, atau memakan makananku seorang diri, sedangkan anak yatim tidak turut memakannya, malah sejak mudanya aku membesarkan dia seperti seorang ayah, dan sejak kandungan ibunya aku membimbing dia. Jikalau aku melihat orang mati karena tidak ada pakaian, atau orang miskin yang tidak mempunyai selimut, dan pinggangnya tidak meminta berkat bagiku, dan tidak dipanaskannya tubuhnya dengan kulit bulu dombaku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan,
jikalau sampai pada saat ini oleh kasih dan anugerah Tuhan kami masih Engkau layakkan bersama dengan keluarga kami memuji dan memuliakan Tuhan dalam ibadah minggu kami yang kami laksanakan dari rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, kami tetap bersyukur kepadamu karena sampai pada saat ini Engkau Tuhan masih memberikan kesehatan yang sempurna bagi kami. Ya Tuhan, Engkau melihat setiap hati anak-anak-Mu yang selalu rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan kiranya memimpin setiap hati kami supaya kami sungguh-sungguh mengerti, memahami akan kehendak Tuhan. Dan terlebih mampukan kami ya Tuhan untuk melaksanakan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami hari lepas hari. Khususnya kami yang pada minggu ini masuk ke dalam minggu penjemaatan bagi anak-anak Tuhan yang ada di PPOS Pak Gelora Kasih dan juga YKPD Alpha Omega. Engkau Tuhan yang tetap menyertai kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita terambil dari kitab 1 Petrus 1 ayat 22 sampai 23. Saya membacakan firman Tuhan secara tunggal kepada kita sekalian. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mejuah-juah man banta krina. Shalom. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di minggu yang disebut minggu penjemaatan YKPD Alpha Omega, Pak Gelora Kasih, dan PPOS pada minggu ini, kita mau belajar dari firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama, mulai dari invokasio, pembacaan yang pertama, dan juga melalui bacaan khotbah. Dan tema kita pada pagi ini berkata, mengasihi dengan sepenuh hati. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, sebelum kita membahas lebih jauh firman Tuhan yang menjadi bacaan kita dari kitab 1 Petrus, ada baiknya kita terlebih dahulu melihat apa sebenarnya pesan dari dua pembacaan firman Tuhan sebelumnya, baik dari invokasio dan juga pembacaan firman Tuhan bagian yang pertama. Kita lihat dulu dalam invokasio. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung
Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Supaya kita dapat memahami secara utuh teks invokasio ini, maka kita harus melihat kitab Mazmur 146 mulai dari ayat pertama, di mana melalui bacaan dari Mazmur 146 ini kita bisa melihat perbandingan antara Tuhan dan manusia diperlihatkan secara tegas dan juga jelas, di mana Allah dinyatakan dengan berbagai keluar biasaannya, sedangkan manusia ditampilkan dengan kefanaannya. Manusia hanya ada dan bisa punya arti ketika manusia masih hidup. Namun ketika kematian datang menjemput manusia, maka semuanya akan berakhir. Sedangkan Allah digambarkan sebagai Allah turun-temurun yang terus berkarya bagi kebaikan manusia. Gambaran tentang kehidupan manusia yang beraneka ragam juga dapat kita saksikan dengan jelas yang ditunjukkan pada teks ini, bahwa ternyata kalau kita perhatikan ya dengan baik, bagaimana sebenarnya tingkah laku manusia dalam hidupnya. Ternyata ada manusia yang bertindak sebagai sumber penderitaan bagi orang lain. Dan tentunya ada yang mengalami situasi kehidupan yang tidak menyenangkan. Melalui kondisi inilah pemazmur dengan sangat tegas menggambarkan keberadaan Allah dengan karya kasih dan kepeduliannya bagi manusia, di mana manusia tidak akan mampu untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Allah bagi manusia. Artinya bahwa ketika manusia berada dalam situasi kehidupan di mana mereka mengalami ketidakadilan dan menderita, Allah tidak akan membiarkan situasi ini terus-menerus terjadi dalam hidup kita manusia. Allah menjadi penolong dan pembebas bagi manusia. Kemudian kita membaca dalam bacaan kita dari kitab Ayub 31 ayat 16 sampai ayat 20. Hal ini juga kalau kita melihat secara baik ayat-ayat ini, sebenarnya ayat-ayat ini menjelaskan pada kita bahwa setiap kali ketika kita menghadapi pergumulan dalam hidup kita, salah satu sifat kita manusia ialah mencari jawab dari persoalan yang kita hadapi. Manusia selalu berusaha untuk mencari apa yang menyebabkan maka terjadi sesuatu dalam kehidupannya. Dan ketika yang terjadi itu tidak seperti yang dia harapkan, maka mulailah manusia itu mencari apakah ada yang tidak benar, yang salah, sehingga muncul seperti yang tidak diharapkannya. Demikianlah yang dialami Ayub dalam bacaan kita. Ayub merasa bahwa apa yang terjadi dalam kehidupannya adalah sesuatu yang tidak pantas untuk dia terima bila dibandingkan dengan situasi sebuah pengadilan. Dan ketika pengadilan itu sedang berlangsung, Ayub didudukkan sebagai terdakwa, padahal ia tidak merasa berbuat
sesuatu kesalahan apapun. Dan ini merupakan kesempatan bagi Ayub untuk melakukan pembelaan diri. Sehingga pembelaan diri yang dilakukan oleh Ayub, yakni ia menyatakan bahwa ia tidak bersalah dan ia tidak pantas untuk mendapatkan seperti yang sudah dia alami sebelumnya. Ayub ingin supaya dia diperlakukan secara adil oleh Tuhan. Sehingga dalam bacaan kita, bila sepintas kita membacanya, maka yang dapat kita katakan adalah Ayub merupakan orang yang sangat peduli dengan kehidupan orang lain. Banyak hal yang baik seperti peduli dan mengasihi orang lain sudah dilakukan oleh Ayub. Dengan segala yang dia miliki, dia bisa saja tidak peduli terhadap orang lain. Karena Ayub bisa saja mengatakan bahwa apa yang sudah aku miliki ini merupakan hasil kerja kerasku. Tetapi sejak awal, mulai dari Ayub 1 ayat 1 sampai 8 dikatakan di sana bahwa Allah sudah menyatakan bahwa Ayub sebagai hambaku yang baik. Dan kebaikan Ayub juga bukan sekedar kebaikannya pada keluarganya dan orang-orang lain, tapi juga dia dekat dengan Tuhan. Namun yang kita angkat pada bahagian bacaan kita ini bukanlah pada hal kekecewaan Ayub terhadap Allah, terhadap apa yang terjadi padanya, tetapi lebih pada pernyataan tentang apa-apa saja hal baik yang sudah dilakukannya kepada orang lain. Melalui ungkapannya dalam bacaan kita, sangat kelihatan sikap yang dimiliki oleh Ayub bukan sikap yang dilakukan untuk mencari popularitas. Namun memang seperti itulah kebiasaan hidup yang berlaku dalam dirinya. Kepedulian sosial yang dimiliki Ayub juga tidak ditunjukkan hanya pada segolongan atau sekelompok orang yang dia sukai, namun ia melakukannya kepada setiap orang yang menurutnya perlu untuk mendapatkan perhatian. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada pagi ini berbicara tentang beberapa hal penting yang perlu kita telusuri lebih jauh. Kalau kita membaca kitab 1 Petrus, 2 Petrus, sebenarnya kita berbicara tentang bagaimana kehidupan jemaat mula-mula yang tersebar di Asia Kecil pada waktu itu. Mereka sedang menghadapi ancaman besar dari Kaisar Nero di Roma. Kita tahu Kaisar Nero yang sangat kejam membuat perintah akan menghabisi seluruh orang-orang Kristen yang ada di wilayah kerajaannya. Sehingga situasi ini membuat kondisi jemaat yang tersebar di Asia Kecil perlu mendapatkan nasihat sesuai dengan firman Tuhan. Dalam hal ini Petrus meminta dengan sangat supaya jemaat pada waktu itu senantiasa hidup dalam saling mengasihi. Kalau kita membaca dalam ayat 13 sampai ayat 21, di sana dijelaskan pada kita bagaimana seharusnya sikap orang-orang percaya pada waktu itu dalam merespon situasi yang mereka alami, sehingga hidup mereka senantiasa melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Ada 3 hal yang perlu menjadi sikap orang percaya dalam merespon
bagaimana orang-orang lain menindas kita. Yang pertama, supaya orang-orang percaya tetap memiliki iman yang kokoh kepada Allah. Sebagai orang-orang yang percaya pada Kristus Yesus, kita harus memiliki rasa hormat kepada Tuhan. Apa yang dimaksud dengan memiliki rasa hormat di depan Tuhan? Artinya ialah bahwa kehidupan kita ini sangat tergantung kepada kasih karunia Allah. Dan oleh karena itu, hidup kita harus juga kita pakai untuk hal-hal yang terhormat bagi Allah, karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus yang sangat mahal. Yang kedua, supaya orang-orang percaya, yakni kita yang membaca firman Tuhan pada pagi ini, kita hidup kudus. Barclay, seorang teolog Perjanjian Baru, menggunakan kata kudus diambil dari bahasa Yunani, yakni hagios, yang artinya berbeda. Bait Allah menjadi hagios oleh karena ia berbeda dengan bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya. Demikian jugalah orang-orang Kristen diharapkan berbeda dibandingkan dengan orang-orang lain yang ada di sekitarnya, oleh karena Allah sudah memilih kita untuk menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah kehidupan kita. Kita terlihat berbeda melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Yang ketiga, baiklah kiranya orang-orang percaya, yakni kita yang hidup pada masa kini, menggunakan kesempatan dengan baik. Kenapa? Oleh karena manusia bagaimanapun juga pada akhirnya dia akan dihakimi sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Oleh karena itu, selama kita hidup di tengah-tengah dunia ini, baiklah kita menggunakan kesempatan yang ada untuk memuliakan Tuhan. Ketiga hal inilah yang menjadi prasyarat supaya kita bisa masuk ke dalam pembacaan kita dalam ayat 22 dan 23 yang menjadi khotbah kita, yang pada akhirnya nanti kita digiring supaya kita mengasihi dengan segenap hati. Jadi melalui bacaan kita pada pagi hari ini, Petrus menjelaskan hubungan antara patuh mengikuti pengajaran yang benar, kita orang percaya yang sudah hidup kudus, sehingga melalui pengajaran yang benar dan hidup kudus tadi, maka kita bisa mengasihi dengan sungguh-sungguh terhadap orang-orang lain, baik seiman maupun yang tidak seiman. Hal ini mengatakan pada kita bahwa sebenarnya tidak ada kemampuan kita sedikit pun untuk mengasihi orang dengan sungguh-sungguh jika tidak ada kepatuhan dalam mengikuti pengajaran firman Tuhan sebagaimana yang diajarkan kepada kita dalam Alkitab. Dan juga kita sudah dibersihkan, dikuduskan oleh Allah, dan hal itu membuat cara berpikir kita juga harus juga bersih adanya. Sebagaimana diingatkan oleh Paulus dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 24. Di sana dijelaskan pada kita bahwa baiklah kita sebagai manusia baru yang sudah dibentuk oleh Allah sesuai dengan gambar dan rupa Allah, kita menyatakan kehidupan kita secara adil dan
kita menyatakan hidup kita yang kudus di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, firman Tuhan pada saat ini mengajar kita bahwa apa yang sudah kita pelajari selama ini tentang firman Tuhan, biarlah kiranya itu menjadi kekuatan bagi kita dan mengubahkan kita menjadi manusia yang berbeda dari manusia sebelumnya. Artinya, jikalau sebelum kita mengenal Allah dengan baik, hidup kita sepertinya kita jalani seperti yang kita mau, atau kasih yang kita laksanakan terhadap orang lain, kasih yang berpura-pura, kasih yang menuntut balas, kasih yang asal jadi. Tentu setelah kita memahami teks ini, baiklah kita mengalami perubahan dalam diri kita, mengalami perubahan dalam pola pikir kita, mengalami perubahan dalam hal tindakan kita, sehingga kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan dengan baik, memuliakan Tuhan dengan baik, dan terlebih kita mampu mengasihi sesama lebih baik lagi. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita menggambarkan hal-hal yang harus kita nyatakan, perubahan-perubahan itu dalam hidup kita? Saya membuat sebuah ilustrasi seperti ini. Konon ada seorang budak, ya, dalam konteks perjanjian baru ada seorang budak yang sangat sulit dikendalikan karena dia selalu merusak apapun, dan dia juga suka mencaci maki orang lain yang ada di sekitarnya. Lalu di sebuah pasar jual beli budak, orang silih berganti melihatnya, namun tak ada satupun yang tertarik untuk membeli budak itu. Di ujung penutupan jual beli tersebut, ada seorang tuan yang tertarik untuk membeli budak yang suka mencaci maki tadi, yang suka sangat sulit dikendalikan. Dia belilah budak itu. Sampai di rumah, tuan tetap memberikan bimbingan kepada budak tersebut. Meskipun demikian, budak tersebut tetap saja melakukan keonaran, meskipun tuannya juga sering menghukumnya. Suatu kali tuannya memanggil budaknya dan memberikan sebuah surat. Betapa terkejutnya budak itu, sebab surat itu berisi pembebasan atas dirinya. Dengan berlutut, akhirnya budak itu pun menyerahkan dirinya dan menjadikan orang yang baik hati menjadi tuannya. Beginilah gambaran kita di hadapan Tuhan. Setelah Allah mengampuni dosa-dosa kita, setelah Allah menguduskan kita, setelah Allah memperbaharui hidup kita, kita yang dahulu hidup kita dikuasai oleh kegelapan, tetapi oleh karena kasih Tuhan Yesus, kita mendapatkan penebusan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari ketiga pembacaan kita pada pagi hari ini, sehubungan dengan minggu penjemaatan YKPD Alpha Omega, Pak Gelora Kasih dan PPOS di Sukamakmur, kalau kita membaca tata gereja dalam tata laksana 15 Romawi pasal 167 ayat 1 tata gereja GBKP 2015-2025, diingatkan bahwa YKPD Alpha Omega, Pak Gelora Kasih dan PPOS merupakan unit pelayanan di tengah-tengah gereja Batak Karo Protestan. Melalui YKPD Alpha Omega,
GBKP hadir untuk menyatakan kasih-Nya kepada anak-anak kita yang memiliki keterbatasan dalam hal berbicara, keterbatasan dalam hal mendengar, keterbatasan dalam hal berpikir, dan juga dalam hal fisiknya. Semua anak-anak kita yang ada di YKPD Alpha Omega adalah anak-anak Allah, sama seperti anak-anak kita di rumah. Mereka juga layak untuk menerima yang terbaik dari GBKP, dari warga-warga jemaat GBKP kita yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Lalu anak-anak kita yang tinggal di panti asuhan Pak Gelora Kasih Sukamakmur, mereka adalah anak-anak yatim piatu. Mereka juga berhak untuk mendapatkan hak hidup yang layak sebagai bentuk bahwa mereka mendapatkan tempat tinggal, sandang pangan, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan juga masa depan. Dalam hal ini GBKP hadir juga untuk menjawab kebutuhan bagi mereka yang sudah termasuk yatim piatu di Pak Gelora Kasih. Kemudian orang tua kita yang tinggal di PPOS juga berhak mendapatkan perhatian dari kita dalam umurnya yang sudah lanjut, kekuatan yang sudah semakin berkurang, penglihatan yang sudah terbatas, bahkan pendengaran juga sudah terbatas. Kita perlu memperhatikan orang tua kita yang tinggal di PPOS, supaya dalam masa tuanya mereka masih merasakan bahwa gereja hadir untuk memberikan perhatian penuh kepada mereka. Dengan demikian mereka tetap bersemangat dalam hidup dan mereka mengalami sukacita dan damai dalam hidupnya. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, oleh karena itu apa yang harus kita lakukan melalui minggu penjemaatan YKPD Alpha Omega, Pak Gelora Kasih, dan PPOS ini? Tentu sebagaimana tema kita pada pagi ini, mengasihi dengan sungguh-sungguh, maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan dalam hal mengasihi. Yang pertama, baiklah kita dalam mengasihi orang lain, janganlah kita mengasihi dengan berpura-pura. Karena ketika kita mengasihi orang lain dengan berpura-pura, maka kasih kita tidak akan bertahan lama. Dan juga kita tidak mengalami damai sejahtera. Apalagi mengasihi berdasarkan rutinitas dan aturan yang sudah disepakati bersama. Mengasihi dengan sungguh-sungguh seharusnya tidak ada aturan supaya mengasihi itu tanpa batas. Oleh karena itu, bagaimana kita menerapkan tema ini sehingga tidak sekedar tema bagi kita di minggu ini, tapi kita berusaha memperbaiki kasih kita terhadap orang lain, sehingga kasih yang hendak kita tampilkan nanti baik secara pribadi, keluarga, maupun dari gereja kita sebagai runggun dalam mengasihi orang lain, kita juga dapat mengasihinya dengan sungguh-sungguh. Dalam hal ini, sehubungan dengan minggu ini, maka runggun gereja sangat mengharapkan perhatian dari kita semuanya
mari kita mengambil bagian untuk memberikan dukungan kepada Yayasan GBKP ini, baik kepada YKPD Alpha Omega di Kabanjahe, Pak Gelora Kasih, dan PPOS di Sukamakmur. Bisa kita lakukan melalui persembahan ucapan syukur, melalui warta jemaat di gereja kita. Bisa juga jemaat sampaikan langsung transfer ke rekening yayasan ketiga ini. Sehingga firman Tuhan pagi ini dan juga nama dari minggu ini tidak sekedar lewat begitu saja, tapi kita mau ambil bagian dalamnya. Oleh karena itu, biarlah kiranya firman Tuhan ini senantiasa membuka mata kita kembali, bagaimana seharusnya kita mengasihi sama kita lebih sungguh dan lebih sungguh lagi di hari-hari yang akan datang. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan jikalau pada pagi hari ini firman-Mu sudah mengajar kami bagaimana seharusnya kami hidup dan mengisi kehidupan kami dengan baik dan benar selama kami ada di tengah-tengah dunia ini. Selama Engkau masih memberikan kami kesempatan Tuhan, kami harus mengisinya dengan baik. Karena akan tiba waktunya di mana kami akan menerima penghakiman, dan pada waktu itu kami akan dinilai dari perbuatan-perbuatan kami selama kami hidup di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, berkati kami yang sudah mendengarkan firman-Mu, supaya kami tidak hanya sekedar dalam hal mengasihi orang lain, apalagi kami tidak lagi mengasihi orang lain dengan berpura-pura, dengan mengharapkan balasan, atau mengasihi orang lain berdasarkan aturan yang ada, tetapi kami berusaha mengasihi lebih sungguh, tanpa batas, tanpa aturan. Karena Engkau juga Bapa sudah terlebih dahulu mengasihi kami tanpa aturan, tanpa batasan. Engkau sudah mencurahkan darah-Mu, memberikan nyawa-Mu untuk kebaikan kami, anak-anak-Mu. Ajar kami ya Tuhan, supaya kami juga berani melakukan hal yang sama bagi manusia, bagi sama kami Tuhan. Dan melalui kami banyak orang-orang yang memuliakan Tuhan. Sempurnakan firman-Mu ini di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan seluruh orang Kristen di segala tempat dan zaman. Mari kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita, dan seperti biasanya setiap minggu kedua kita akan mengumpulkan persembahan perpuluhan kepada Tuhan melalui gerejanya. Firman Tuhan
berkata kepada kita pada pagi ini terambil dari Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Sementara kita akan mengumpulkan persembahan dan pada waktunya kita menyerahkannya kepada bendahara, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 293, Puji Yesus. Mari kita mendoakan persembahan kita dan kita teruskan dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur ya Tuhan, karena sampai pada saat ini Engkau tetap mencurahkan berkat-berkat-Mu bagi kami, sehingga kami tidak pernah merasa kekurangan apapun. Tuhan sangat mengasihi kami. Dan kami juga sudah mengembalikan sebahagian dari berkat Tuhan melalui persembahan syukur kami, persembahan kolekte kami, dan juga persembahan perpuluhan kami. Engkau memberkati semuanya, supaya gereja Tuhan semakin dimampukan, diteguhkan dalam melayani jemaat-Mu dan juga orang-orang lain yang membutuhkannya. Ya Tuhan, Engkau berkati seluruh jemaat-Mu sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Khususnya dalam konteks pandemi COVID-19 ini, di mana ya Tuhan anak-anak-Mu mungkin masih ada yang bekerja di kantoran atau bekerja dari rumah, dan mereka yang membuka usaha mereka, ya Tuhan, Engkau pimpin, jaga, lindungi, berkati anak-anak-Mu ini, sehingga apapun yang menjadi pekerjaan usaha mereka, mereka sangat merasa terberkati oleh Tuhan. Mereka terus bersyukur pada Tuhan, dan terlebih Bapa, mereka juga terhindar dari wabah COVID-19 ini. Berkati keluarganya Tuhan. Berkati anak-anak kami, baik dalam tumbuh kembangnya, dalam masa belajarnya sekarang secara daring, dan juga anak-anak KAI Permata yang sudah bekerja atau menjadi pengusaha. Engkau kiranya memelihara, menjaga, melindungi anak-anak kami, sehingga apapun situasi yang mereka alami saat ini, anak-anak kami juga senantiasa tetap dalam keadaan sehat, tidak kurang apapun. Berikan keberhasilan, keberuntungan bagi mereka
untuk meraih masa depan seperti yang mereka harapkan. Bagi anak-anak kami ya Tuhan yang sampai saat ini juga belum mendapatkan jodohnya, Engkau Allah yang Maha Pengasih, Maha Pemurah. Engkau Tuhan yang menyediakan bagi anak-anak kami, sehingga hidup mereka senantiasa dipenuhi rasa syukur pada Tuhan, karena Tuhan selalu menyediakan yang terbaik bagi mereka. Ya Tuhan, kami tetap mendoakan orang tua kami Zaitun. Engkau melihat Tuhan bagaimana situasi yang mereka alami saat ini, khususnya orang tua kami Zaitun yang sudah sakit-sakitan, di mana setiap hari mereka harus minum obat untuk menjaga kebugaran fisiknya. Ya Tuhan, Engkau memberkati setiap usaha yang dilakukan, supaya mereka tetap bersemangat Tuhan dalam menjalani hidupnya. Berkati keluarga atau yang melayaninya, supaya tetap sabar dan memberikan pendampingan yang terbaik. Ya Tuhan, kami juga tetap mendoakan keluarga-keluarga yang merindukan kehadiran anak-anak di tengah-tengah keluarganya, atau mengharapkan pertambahan kehadiran anak-anak di tengah-tengah keluarganya. Engkau Tuhan yang selalu dengan setia mendengar seruan doa mereka. Layakkan mereka semua ya Tuhan untuk menerima anugerah-Mu melalui kehadiran dan pertambahan anak-anak di tengah-tengah keluarganya. Khususnya bagi Moria-Moria yang saat ini sedang mengandung, Tuhan memberkati, menjaga, melindungi janin dalam kandungannya, supaya tetap sehat. Sampai pada waktunya Tuhan, mereka sangat bersyukur, bersukacita menyambut kelahiran anak-anak di tengah-tengah keluarganya. Ya Tuhan, kami mendoakan anak-anak-Mu yang dengan penuh syukur sudah memberikan persembahan syukurnya bagi Tuhan. Engkau terus memberkati mereka, sehingga mereka tetap dikuasai oleh kuasa firman-Mu, dan hidup mereka dipenuhi dengan rasa syukur kepada Tuhan. Kami mendoakan anak-anak-Mu yang saat ini sedang kurang sehat, Nora Diaken Bapak Dimi Purba, yang sudah jauh Tuhan menjalani tindakan pengobatan, dan sebagai reaksi tindakan pengobatan itu, Nora sangat menderita. Nora sangat mengalami rasa sakit, dan hal ini Bapak bisa saja membuat Nora berputus asa. Ya Tuhan, kami memohon kebaikan-Mu. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan tetap memimpin kehidupan Nora. Sekalipun penderitaan sakit yang sangat berat harus dia tanggung Bapak sebagai efek dari kemoterapi dan sinar, tetapi kuasa Tuhan lebih besar dari segala penyakit yang dialami saat ini. Dan biarlah Nora juga tetap dengan sabar menantikan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupannya, dan layakkan Nora Tuhan untuk menerima kesembuhan pada waktunya. Berkati hamba-Mu, berkati anak-anak, berkati semua yang melayaninya, supaya mereka dengan sabar boleh memberikan pendampingan yang terbaik buat Nora. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai keluarga hamba-Mu ini. Ya Tuhan, kami juga mendoakan Nande Ruth Stepu Buru Ginting yang saat ini juga sedang dirawat di rumah sakit. Engkau berkati supaya dia lekas sembuh dari sakitnya. Keluarga juga Tuhan Kau berkati supaya mereka juga semuanya tetap dalam keadaan sehat-sehat. Ya Tuhan, kami mendoakan anak-anak-Mu yang berulang tahun,
seminggu yang lalu dan juga seminggu yang akan datang. Engkau tambahkan sukacita, kebahagiaan ke tengah-tengah kehidupannya. Tambahkan kesehatan dan umur yang panjang, tambahkan rezeki, dan semua yang terbaik Tuhan, sehingga mereka boleh melewati hari-harinya dan pernikahannya bersama Tuhan. Ya Tuhan, kami mendoakan bagaimana situasi COVID-19 di tengah-tengah negara kami saat ini, khususnya kami yang tinggal di DKI. Ya Tuhan, Engkau kiranya memberkati pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan terlebih kami sebagai warga masyarakat, supaya kami lebih tertib, lebih disiplin Tuhan, mematuhi protokol kesehatan yang ada, sehingga kami semuanya terhindar dari wabah COVID-19 ini. Berkati para medis, para relawan, dan juga gugus tugas yang Kau pakai Bapa, supaya semua yang sedang dirawat boleh mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Ya Tuhan, Engkau melihat bagaimana kerinduan kami dengan situasi COVID-19 ini. Kalau boleh Tuhan, Engkau kiranya melewatkan situasi ini segera mungkin, sehingga kami boleh kembali menjalani kehidupan kami secara normal Tuhan, dan kami senantiasa memuliakan Tuhan. Berkati majelis jemaat, Engkau kiranya memperlengkapi mereka sebagai wakil-wakil Tuhan dalam melayani jemaat-Mu di tengah-tengah GBKP Pengumben. Perlengkapi mereka Tuhan sesuai dengan potensi yang sudah Engkau nyatakan bagi mereka, sehingga mereka boleh memberdayakannya bagi jemaat-Mu di GBKP Pengumben. Berkati pekerjaannya, berkati keluarganya. Ya Tuhan, terima kasih, ada banyak hal yang hendak kami naikkan kepadamu. Engkau Tuhan kiranya yang menyempurnakan apa yang belum kami sampaikan kepada Tuhan. Terimalah persembahan syukur kami, terimalah seruan kami ini, karena kami datang dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menyatakan tekad dan janji kita di hadapan Allah. Seperti Allah telah memelihara engkau dengan kasih, bagaimanakah engkau menyatakan kasih Allah bagi mereka yang berkebutuhan khusus, termasuk yang dilayani Yayasan Kesejahteraan Penyandang Cacat GBKP Alpha Omega? Ya Tuhan, kami berjanji untuk ikut mengambil bagian dalam memberdayakan saudara-saudari kami yang berkebutuhan khusus, termasuk mereka yang dilayani Yayasan Kesejahteraan Penyandang Cacat GBKP Alpha Omega. Seperti Allah memelihara dan menuntun hidup orang tua yang lanjut usia, bagaimana kita mengasihi mereka yang dilayani di pusat pelayanan orang tua sejahtera? Ya Tuhan, kami berjanji mengambil bagian dalam mengasihi hidup orang tua kami dengan berkat yang Engkau berikan bagi kami. Allah memelihara anak-anaknya. Bagaimana kita mengambil bagian dalam memelihara anak-anak yang dilayani di Panti Asuhan Kristen Gelora Kasih? Ya Tuhan, kami berjanji akan mengasihi dan memperdulikan anak-anak-Mu yang tidak merasakan kasih sayang orang tua mereka. Untuk meneguhkan tekad kita kepada Allah, mari kita bernyanyi, Aku Mengasihi Engkau Yesus.
Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berilah dirimu dan jadilah alat dalam tangan Tuhan untuk menyatakan kasih Allah dalam mengasihi mereka yang dilayani di YKPD, GBKP, Alpha Omega, PPOS, dan Pak Gelora Kasih, serta setiap orang yang lemah yang akan menguatkan engkau. Terimalah berkat Allah Bapa kita. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Guna menutup ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terpuji namamu ya Bapa, kami mengucap syukur ibadah minggu kami boleh kami lakukan berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, dan kami telah mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh Bapak Pendeta kami. Berkati kami semua jemaat-Mu ya Bapa yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini, agar kami boleh melakukan firman yang telah kami dengarkan melalui Bapak Pendeta kami. Berkati Bapak Pendeta kami, pelayanannya, terlebih-lebih kesehatannya ya Tuhan. Nora dan anak-anak, berkati keluarga Bapak Pendeta kami agar dapat mendukung pelayanan Bapak Pendeta kami. Begitu juga Tuhan, kami khusus berdoa untuk pertua kami Bapak Arkin yang telah membawa liturgi pada minggu ini ya Tuhan. Berkati pertua kami di dalam pekerjaannya, kesehatannya, dan Nora juga Bapak, anak-anak boleh mendukung bersama-sama melayani dimanapun untuk menyampaikan firman Tuhan. Berkati keluarga pertua kami Bapak Arkin. Begitu juga Tuhan buat kami semua yang melayani pada hari ini. Berkati kami Tuhan untuk lebih baik lagi untuk melayani Tuhan. Terpuji namamu ya Bapa. Sebentar akan kami berpisah satu dengan yang lain. Kami menuju ke rumah kami masing-masing. Sertai kami dalam perjalanan ya Tuhan. Tiba kami di rumah kami masing-masing dengan selamat. Inilah doa kami Bapa. Kami datang melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya.